Hasil pertandingan AC Milan versus Dinamo Zagreb. AC Milan sukses mengalahkan Dinamo Zagreb dengan skor 3-1 dalam laga matchday kedua fase grup Liga Champions 2022-2023 yang digelar di San Siro pada Rabu kemarin malam. 3 gol kemenangan atas AC Milan masing-masing dicetak oleh Oliver Giroud, Alexis Saelemaekers, dan Thomas Pobega. Sementara itu Dinamo Zagreb sempat memperkecil ketinggalan lewat gol dari Mislav Orsic. Berkat hasil ini, Milan pun untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup E dengan raihan 4 poin. Dinamo Zagreb sendiri menempati peringkat kedua dengan raihan 3 poin. Hasil pertandingan Chelsea versus Salzburg. Chelsea hanya bermain imbang 1-1 dengan Salzburg dalam laga matchday 2 fase grup Liga Champions 2022-2023 yang digelar di Stamford Bridge pada Kamis dini hari. Dalam laga debut Graham Potter sebagai manajer Chelsea ini, tuan rumah unggul lebih dahulu lewat gol Raheem Sterling. Salzburg pun membalas berkat gol dari Noah Okafor. Berkat hasil ini, Chelsea untuk sementara masih terbenam di dasar klasemen grup E dengan raihan poin 1. Sedangkan Salzburg sendiri menempati peringkat ketiga dengan raihan poin 2. Hasil pertandingan Rangers versus Napoli. Napoli sempat 2 kali gagal mengeksekusi penalti menghadapi Rangers FC, tetapi itu tak menghalangi Partenope untuk menang 3-0. Pada pertandingan kedua grup A Liga Champions yang dihelat di Ibrox Stadium pada Kamis dini hari, Napoli langsung mengancam di menit ketiga lewat sepakan keras Piotr Zielinski, tapi bola menghantam tiang kiri gawang Rangers. Napoli pun mendapatkan penalti dan Politano yang maju jadi penendang sukses mengecoh McGregor dan membuat Napoli memimpin 1-0. Gol tersebut membuat Napoli kian bernafsu mencari gol tambahan. Lalu pemain pengganti bernama Giacomo Raspadori menambah keunggulan Napoli jadi pada menit ke-86. Lalu Ndombele pun memastikan kemenangan 3-0 di masa injury time setelah menyelesaikan umpan tarik dari Andre Frank Zambo Anguissa dengan sontekan di depan garis gawang. Tambahan 3 poin pun membuat Napoli kukuh di puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Sementara itu Rangers tanpa poin di dasar klasemen. Hasil pertandingan Real Madrid versus RB Leipzig. Real Madrid sukses membungkam RB Leipzig dengan hasil akhir 2-0 dalam partai matchday kedua fase grup Liga Champions 2022-2023 yang dihelat di Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari. 2 gol kemenangan Real Madrid seluruhnya baru tercipta di akhir babak kedua, masing-masing lewat aksi Federico Valverde dan juga Marco Asensio. Berkat hasil ini pun Real Madrid mengokohkan diri di puncak klasemen grup F dengan raihan 6 poin. Sementara itu RB Leipzig terpuruk di dasar tabel dengan belum meraih poin sama sekali. Hasil pertandingan Manchester City versus Borussia Dortmund. Manchester City harus bekerja keras menggulingkan Borussia Dortmund dalam duel matchday kedua grup G Liga Champions 2022-2023 pada Kamis dini hari. The Citizens pun membungkus kemenangan 2-1 di Etihad Stadium. Sesuai prediksi, pertandingan tidak berjalan mudah bagi Manchester City. Dortmund tampil sangat percaya diri sebagai tim tamu. Kali ini Dortmund bahkan unggul terlebih dahulu lewat gol Jude Bellingham di menit ke-56. Manchester City dibuat frustasi sampai akhirnya John Stones di menit ke-80 dan Erling Haaland di menit ke-84 membalikan kedudukan. Kemenangan ini pun menjaga laju sempurna Manchester City di grup G Liga Champions 2022-2023. Dortmund harus pulang dengan tangan hampa tapi terbukti sudah bermain cukup bagus. Hasil pertandingan Maccabi Haifa versus PSG. Paris Saint-Germain dipastikan menang 3-1 atas Maccabi Haifa dalam matchday kedua Liga Champions 2022-2023. Pertandingan Maccabi Haifa versus PSG sudah selesai bergulis di Stadion Semi-Over pada Kamis dini hari. PSG mulanya tertinggal 0-1 dari Maccabi Haifa melalui gol yang dicetak oleh Jaron Cherry pada menit ke-24.
Namun kerjasama apik Kylian Mbappe dan Lionel Messi membuat PSG berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Maccabi Haifa. Hasil pertandingan Juventus versus Benfica. Juventus keok di hadapan pendukung sendiri ketika meladeni Benfica dalam duel match kedua grup H Liga Champions 2022-2023. Bianconeri pun harus menyerah dengan skor akhir 1-2. Bermain di Allianz Stadium, kekalahan ini jelas jadi tamparan keras bagi Massimiliano Allegri dan skuadnya. Juventus unggul terlebih dahulu tetapi membiarkan Benfica melawan. Kali ini Juventus unggul cepat lewat gol Akajius milik di awal laga di menit keempat. Namun mereka memberikan ruang untuk Benfica membalikkan kedudukan melalui gol-gol dari João Mario di menit ke-43 dan David Neres di menit ke-55. Kekalahan ini pun membuktikan bahwa Juventus sedang bermasalah sejak awal musim. Barcelona perpanjang kontrak Gavi dengan klausul rilis 14,9 triliun rupiah. Barcelona secara resmi mengumumkan perpanjangan masa bakti dari Gavi. Pesepak bola berkebangsaan Spanyol tersebut bakal membela klub Katalan sampai 30 Juni 2026. Pemberian kontrak baru tak lepas dari performa impresif yang diperlihatkan oleh Gavi. Satu tempat di lini tengah Barcelona hampir pasti menjadi milik pemain bernomor punggung 30 tersebut. Padahal usia Gavi masih berusia 30 tahun. Akan tetapi ia mampu menyisihkan rekas timnya yang umurnya lebih tua untuk menjadi pemain andalan di Barcelona. Meski sudah memperpanjang kontraknya, kesempatan Gavi untuk cabut dari Barcelona tetap terbuka. Blaugrana menetapkan klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro atau sekitar 14,9 triliun rupiah. Besarnya nominal tersebut untuk menjaga Gavi dari godaan klub lain. Barcelona paham betul kemampuan pemainnya bakal membuat kesebelasan besar menaruh minat mendatangkannya. Todd Boehly usulkan pertandingan All-Star Liga Primer. Pemilik Chelsea bernama Todd Boehly telah menyarankan agar Liga Primer juga membuat pertandingan All-Star seperti NBA, NFL, dan MLB di Amerika Serikat. Dia pun mengakui bahwa usulnya tersebut bertujuan agar perputaran uang di pesepak bola Inggris semakin baik dan Liga Primer pun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. All-Star yang dimaksud oleh Boehly itu adalah akan membuat sebuah pertandingan di mana pemain dari klub yang berada di utara akan melawan pemain dari klub yang bermarkas di area selatan Inggris. Hal tersebut jelas akan membuat para pemain Liverpool, Manchester United hingga Manchester City bakal berhadapan dengan bintang-bintang tim asal London seperti Chelsea, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke pecinta dan pelaku sepak bola Inggris. Salah satunya adalah bos Liverpool bernama Jurgen Klopp. Tetapi Klopp dengan tegas mengecam ide tersebut dan merasa itu tidak akan cocok jika dilakukan di Liga Primer Inggris. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.